itu, Ibu mau cek di kolong bangku setiap masing-masing apakah ada sampah atau tidak. Coba cek. Oke, bagus. Berarti kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Oke, kita lanjut untuk presensi. Coba Ibu mau lihat hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sekarang dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Oke, silahkan kalian semua untuk begini kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jaga pandu ibuku. Indonesia bangsa. Oke, apakah ada yang ingat gak di sini? Kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Energi. Ya, bagus. Kemarin kita belajar tentang energi. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ini merupakan salah satu contoh sebuah ekosistem. Nah, dalam ekosistem yang ada pada gambar ini, kita bisa lihat di sini ada warna apa aja? Ada Ini bang, ini apa? Sampingnya apa? Ini apa? Nah, dalam satu gambar ini ada keterkaitannya. Kalau dalam rantai makanan berarti berhubungan dengan makan dan dimakan. Rumput termasuk tumbuhan kan? Jadi tumbuhan itu merupakan sumber makanannya untuk konsumen-konsumen yang banyak seperti hewan-hewan lain. Contohnya rumput itu dimakan oleh siapa? Sapi. Kemudian di sini juga ada keterkaitannya juga. Coba kita identifikasi atau amati dari lingkungan sekitar kita. Di sini di lingkungan sekolah kita itu ada apa aja? Ada sawah, ada nggak? Ada. Kemudian ada hutan, kesananya hutan ya? Ya. Coba identifikasi atau kalian amati mana yang termasuk produsen dan mana yang termasuk konsumen atau makhluk hidup yang mengandalkan makanannya dari makhluk hidup lain. Di belakang sekolah ada padi, Bu, dan dimakan oleh tikus sebagai konsumen. Dan betul jawabannya bahwa di belakang sekolah kita itu ada pesawahan. Nah, itu merupakan salah satu ekosistem di mana ada produsen dan juga konsumen. Coba perhatikan ke depan, di sini Ibu menampilkan PowerPoint. Di sini tentang rantai makanan. Ada kata kunci yang akan kita pelajari. Di sini ada produsen, konsumen, dan dekoder. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Dan yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Kemudian, mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan terakhir, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, pada slide selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup antara makan dan dimakan. Oke? Kita akan mengetahui juga dalam suatu ekosistem mana yang dimakan, mana yang makan. Jadi rumput ini adalah sebagai tadi apa namanya? Sumber makanannya yang dimakan oleh kelinci. Kemudian kelinci ini akan dimakan oleh ada rantai makanan di ekosistem laut. Di sini yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton ini sebagai produsen ya, yang paling kecil. Kemudian dimakan oleh zooplankton. Kemudian oleh zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil di laut. Selanjutnya ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan yang sedang, ukurannya sedang. Lanjut dimakan oleh ikan besar. Ya, sebagai konsumen ikan berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Dari pembahasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada.
murah di laut apa, Bu? Nah, pertanyaan bagus dari Akila. Kalau mengurai di laut atau di ekosistem laut itu apa? Nah, ada yang namanya bakteri dan jamur laut. Jadi, bakteri dan jamur laut ini bekerja sama mengurai makhluk hidup yang sudah mati seperti ikan mati, kemudian bangkai paus. Nah, mereka kan mati atau tumbuhan laut yang mati diurai oleh bakteri dan jamur laut. Kemudian menjadi nutrisi. Nutrisi ini yang akan menjadi produsen seperti fitoplankton. Oke, nah ini materinya sudah selesai. Namun sebelum itu Ibu lihat sepertinya kalian sudah mulai mengantuk, sudah mulai bosan ya. Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Siap. Nah, setelah dari pembahasan ini, Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang rantai makanan. Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Namun sebelum itu silakan kalian duduk berkelompok, kita buat 4 kelompok. Silakan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan di sini paling depan ada kelompok 4. Nah, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini kita akan mengerjakan yang namanya diorama. Dari 4 kelompok ini, Ibu akan membantu kalian dalam beberapa ekosistem. Ada ekosistem sungai, hutan, kemudian ada laut, dan juga ada ekosistem sawah. Jadi di sini alat-alat dan bahannya ada lidi dan gunting. Kemudian Ibu juga akan kasih lem. Nanti kalian tinggal gunting saja yang ada di sini. Di sini kan ada contohnya, ini ada ekosistem sungai. Kalian gunting bagian-bagiannya. Apa saja yang ada di ekosistem sungai. Kemudian kalian kasih tanda panah mana yang makan dan mana yang dimakan. Paham? Kemudian kalian juga kasih tanda mana produsen, mana konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Gimana, sudah selesai belum mengerjakan dioramanya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diorama kalian. Namun sebelum itu kita akan skip dulu kelompok mana yang akan duluan presentasi. Oke, dari hasil spin tadi yaitu kelompok sawah yang terpilih untuk presentasi pertama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sawah. Silakan kelompok sawah, ekosistem sawah untuk ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan rantai makanan ekosistem sawah. Yang terjadi di sini, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ulat, ulat dimakan elang. Kalau elang mati, diurai oleh jamur. Rumput di sini sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan diorama rantai makanannya. Namun sebelum itu, apakah kalian punya pertanyaan atau akan ingin menanggapi dari diorama hasil teman-teman kalian sendiri? Saya ingin bertanya, bukankah harimau dan serigala itu sama-sama karnivora? Kenapa harimau ada di konsumen tingkat 2? Karena harimau banyak memakan hewan sebesar serigala. Nah, jawaban bagus dari Adele. Kenapa serigala itu menjadi konsumen 2, sedangkan harimau itu jadi konsumen 3 yang di atasnya? Tadi disebutkan bahwa makanannya lebih besar atau seukuran serigala. Betul juga. Kemudian harimau itu merupakan hewan di rantai makanan tertinggi. Jadi jarang ada yang memakan harimau. Tidak ada predator lain yang memakan harimau. Jadi harimau itu ada tingkat 3 atau paling tingginya di ekosistem hutan. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, kita apresiasi hasil presentasi dan produk rantai makanan kalian. Tepuk tangan semuanya. Setelah
pemahaman kalian melalui evaluasi yang akan kalian isi per orang individu ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian masih ada bagian yang belum kalian pahami? Sudah paham? Sudah paham. Dari pembelajaran kita hari ini, kita mendapatkan satu materi atau kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu makhluk hidup itu dibagi menjadi dua peran, yaitu sebagai sumber makanan dan sumber energi bagi makhluk lain. Atau singkatnya, ada makhluk hidup yang dimakan, ada makhluk hidup yang makan, seperti itu. Oke, semoga materi hari ini bisa kalian review lagi di rumah, tidak hanya di sekolah saja, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa untuk minggu depan menyiapkan materi selanjutnya, yaitu tentang simbiosis. Terima kasih semuanya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya untuk hari ini. Wassalamualaikum